Hai, saya Nurul Sakinah akan mempresentasikan mengenai visualisasi project dari Pacman. Untuk case yang saya ambil yaitu HR Analytics. Kemudian overview-nya dulu. Jadi ceritanya di sini ada company yang cukup besar, katakanlah nama company-nya XYZ. Nah, dia ini mempunyai total employee 4.000. Nah, tapi 4.000-an employee ini sebenarnya udah total dari active employee plus employee yang tahun lalu sudah keluar gitu. Nah, memang kalau dilihat ternyata hampir setiap tahun itu 15% dari total employee itu ada yang perlu di replace nih dengan talent pool di luar sana. Kenapa perlu di replace? Karena memang ada yang employee-nya ini keluar, ada juga yang employee-nya ini memang dikeluarkan oleh perusahaan dan tidak dilanjut kontraknya. Nah, kemudian dengan case 15% ini, akhirnya HR consultant ingin mengetahui sebenarnya perubahan apa sih yang dibutuhkan di workplace-nya, dan juga sebenarnya uh, faktor atau variabel apa saja yang bisa mempengaruhi dari 15% itu tadi. Tuh. Untuk objektifnya, kalau kita ulangi sedikit, jadi kita ingin tahu overview dulu dari datanya, kemudian sebagai final objektifnya, ini kita ingin melihat sebenarnya causes atau penyebab dari employee attrition ini apa saja. Kemudian untuk constraint-nya sendiri, jadi dari data yang digunakan ini sebenarnya kita hanya menggunakan dua tabel, yaitu general data dan juga employee survey data. Nah, sebenarnya kalau dari surveinya, dari source-nya sendiri, ini ada juga data lainnya seperti data manager survei gitu. Nah, kemudian ini sebenarnya kita akan lompat sedikit ke overview dari datanya. Jadi data-data yang kita gunakan ini sebenarnya yang penting ini ada data attrition, yaitu apakah employee ini keluar di tahun kemarin atau tidak. Kemudian ada data yang penting juga, ini data departemen dari setiap employee. Kemudian ada juga data yang penting yaitu environment satisfaction, ini sebenarnya ada 4 level. Lalu nanti dari level terendahnya ada low, medium, high, dan very high. Kemudian ada juga data yang terpenting lainnya, ada job satisfaction. Kemudian juga ada performance rating gitu. Ada juga data work-life balance yang akan kita gunakan banyak nanti di analisanya. Nah, lalu kalau misalnya kita melihat ke dashboard yang udah dibuat, jadi sebenarnya dari atas ini kita dapat overview-nya dulu nih dari active employee. Ini sekarang kita ada 3.699. Kemudian data employee yang sudah tidak aktif ini ada 711. Nah, lalu di sebelah kanan ini sebenarnya ada rata-rata dari hasil employee survey result gitu. Jadi untuk nilai work life balance sendiri ini rata-rata angka rate-nya itu ada di angka 2,76 dari 4. Kemudian untuk environment satisfaction atau kepuasan dari lingkungan kerja ini ada di angka 2,72. Kemudian ada dari job satisfaction, ini rata-rata rating yang didapatkan dari survei employee adalah 2,73. Nah, kemudian kalau distribusi dari employee sendiri ada 2.205 employee laki-laki dan 1.494 employee perempuan. Untuk rata-rata employee ternyata berada di range umur 37. Nah, kemudian kalau kita turun sedikit ke bawah, ini ada percent of attrition by work-life balance. Nah, kalau dilihat sebenarnya dari work-life balance ini kan punya 4 kategori, yaitu best, better, good, sama bad. Nah, untuk yang warna kuning sendiri ini adalah kategori yang leave, dan yang warna biru muda ini adalah yang stay. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di sini yang ada yang kategorinya bad ini, work life balance bad ini ternyata memiliki kecenderungan leave yang secara persentase lebih tinggi nih daripada yang lainnya gitu. Nah, ternyata ini juga align dengan attrition by environment-nya gitu. Jadi yang merasa environment satisfaction-nya itu rendah, low, itu ternyata secara persentase juga lebih tinggi tingkat leave-nya atau attrition-nya gitu. Nah, kemudian dari job satisfaction ini juga terbukti.
Jadi ini as expected, karena dari dua ini memang yang rendah, semakin rendah itu tingkat attrition-nya semakin tinggi, yang job satisfaction ternyata juga nih gitu. Nah, jadi kalau bisa kita lihat ini udah ada 3 faktor. Jadi work life balance, environment satisfaction, sama job satisfaction ini memang align. Kalau misalnya dia ini low, maka akan semakin tinggi tingkat attrition-nya gitu. Nah, kemudian di sebelah kanan kita lihat distribusi dari employee per departemen. Ini yang paling banyak adalah dari research and development, lalu disusul dengan sales dan HR gitu. Jadi HR ini paling sedikit nih secara jumlah. Tapi kalau misalnya kita lihat secara persentase, ternyata dari HR ini 30%-nya ini leave nih. Kalau kita bandingkan dengan R&D dan sales, ternyata persentase leave mereka di angka sekitar 15% gitu. Tapi HR ini ternyata yang tinggi gitu. Nah, terus kalau misalnya yang attrition by education field, ini ternyata juga align. Jadi dari HR, dari yang education field-nya ini HR, ini ternyata tingkat leave-nya juga tinggi, 40%. Sedangkan yang lainnya ini maksimal masih ada di angka 16% dan berkisar paling rendahnya di 11% gitu. Nah, kalau misalnya kita kembali ke presentasinya, lalu kita ambil kesimpulan, sebenarnya dari 3 faktor ini, 3 variabel ini itu menunjukkan ke satu konklusi, yaitu the lower the rate gitu, the higher the attrition rate will be gitu. Plus ketika employee itu punya work life balance yang jelek, maka mereka akan lebih lebih cenderung untuk leave the company gitu. Begitu juga dengan environment dan juga job satisfaction gitu. Nah, kemudian untuk kesimpulan yang kedua adalah tim HR nih. Jadi tim HR ini dia persentase leave-nya ternyata paling tinggi, walaupun secara jumlah itu dia memang paling rendah nih. Kalau secara jumlah ini kita lihat di sumbu Y-nya memang paling rendah di antara 2 departemen yang lainnya gitu. Nah, jadi karena 2 poin ini kita highlight, sehingga konklusi akhirnya yang pertama, kita harus segera melakukan pengecekan nih, dan kita harus memutuskan apa yang bisa kita lakukan dan untuk menurunkan tingkat attrition rate di HR department gitu. Kemudian yang kedua, kita harus tetap melakukan keep doing regularly survey untuk employee, sehingga kita bisa terus update nih mengenai WLB, environment satisfaction, dan juga job satisfaction gitu. Nah, terus karena kemarin ini hasilnya rendah, kita harus mencari tahu lebih dalam lagi sebenarnya apa aja sih faktor yang bisa mempengaruhi dari WLB-nya ini yang rendah gitu, atau environment satisfaction dan job satisfaction-nya yang employee yang menilai ratingnya itu rendah, itu penyebabnya apa aja. Nah, terus kalau udah, kita juga bisa set clear target terhadap rate dari WLB, environment satisfaction, dan juga job satisfaction-nya juga gitu. Nah, kalau misalnya kita udah set nih rate minimal kita misalnya ada di angka 3 gitu. Nah, maka nanti kita kedepannya juga akan punya aktivitas yang bisa mengengage employee-nya untuk lebih menaikkan rate dari WLB, environment satisfaction, dan juga job satisfaction-nya gitu. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.